Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ayo masih pagi, semangatnya mana? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah, semangat yang luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya ya. Baik anak-anak, hari ini ada yang pernah makan bubur kacang hijau? Rasanya gimana? Enak. Oke. Ada yang mungkin pernah makan apa itu? Onde-onde, makanan khas Jawa? Enak apa tidak? Hari ini kita akan membahas materi yang kurang lebihnya nanti akan berhubungan dengan dua contoh makanan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Hari ini materinya adalah pengolahan bahan-bahan serealia, umbi dan kacang-kacangan. Kenapa hari ini Bu Dwi menyampaikan materi itu? Karena yang pertama tujuannya agar siswa mampu mengidentifikasi yang termasuk serealia apa, yang termasuk umbi apa, yang termasuk kacang-kacangan itu apa. Terus yang kedua, sebelum kalian memulai kegiatan pengolahan di materi pengolahan kita, nanti diharapkan siswa bisa mengidentifikasi alat-alat apa saja yang digunakan. Jadi persiapannya semuanya juga dipersiapkan dengan baik, baik itu alat maupun ide gagasan dan lain sebagainya. Yang ketiga, diharapkan kalian bisa melakukan praktek nanti pengolahan dengan lancar. Karena apa? Di tahap sebelumnya kita sudah melakukan persiapan, perencanaan dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kita akan langsung masuk materi kita ya. Bisa dilihat di tampilan depan ya. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan serealia, kacang-kacangan dan umbi? Kita lihat di slideshow. Nah, yang pertama serealia. Serealia itu adalah jenis tanaman padi-padian dan rambutan yang dimana itu menghasilkan bulir-bulir yang ukurannya sangat kecil. Ya, ukurannya sangat kecil sekali, itu masuk dalam serealia. Berikutnya, kacang-kacangan. Biji-bijian yang ukurannya lebih besar daripada serealia, yang mana di situ bisa digunakan untuk pakan ternak dan juga untuk bahan konsumsi untuk kita. Yang ketiga, umbi-umbian. Nah, umbi-umbian itu sebenarnya itu adalah apa? Tumbuhan yang mengalami perubahan secara struktural dan secara fungsi. Awalnya itu dari akar, tapi akar yang mengalami penggembungan dan di situ terdapat kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi yang bisa digunakan juga untuk mengganti bahan pangan. Berikutnya, jenis dan manfaat. Kenapa kita harus belajar serealia dan sebagainya di depan ini ya? Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, contohnya serealia yang bulir-bulir kecil tadi ukurannya ya. Contohnya misalkan saya ambil di depan itu adalah beras. Jadi sebagai sumber karbohidrat yang bisa menyokong untuk kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Berikutnya, kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan seperti yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Di situ banyak sekali mengandung zat besi, bisa juga dipakai untuk obat-obatan dan kesehatan untuk tubuh kita. Lalu umbi-umbian. Umbi di sini mempunyai manfaat sebagai pengganti makanan pokok juga ya. Udwi mengambil contohnya singkong, yaitu untuk apa? Sumber vitamin C yang sangat tinggi. Untuk jenis dan manfaat mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Wortel itu termasuk serealia, kacang-kacangan atau umbi? Wortel termasuk jenis serealia, kacang-kacangan atau umbi. Ada yang tahu mungkin? Ayo, ada yang tahu atau tidak? Ya, kalau kita lihat dari strukturnya,
Di sini ada buku realia objek ya. Kira-kira ini masuk serialia kacang-kacangan atau umbi? Umbi, betul sekali ya. Jadi masuk umbi-umbian. Ada lagi yang bertanya? Apa manfaat dari jagung? Manfaat dari jagung. Adakah yang tahu manfaat jagung? Ada? Yuk. Oke. Jagung itu mempunyai manfaat satu. Ini kalau untuk ibu hamil itu menambah berat badan bayi. Terus mencegah cacat juga. Ya, di situ kandungan vitaminnya juga banyak sekali. Juga ada kandungan vitamin C. Itu mungkin ada lagi yang mau bertanya untuk jenis dan manfaat? Ada lagi? Tidak. Oke, kita lanjutkan materinya. Kalau kita berbicara masalah pengolahan, tentu saja kita harus tahu teknik yang digunakan dalam pengolahan makanan. Contoh yang pertama yaitu ada dua teknik ya di sini. Yang pertama panas basah, yang kedua panas kering. Yang panas basah contohnya merebus, mengukus, di mana di situ melibatkan unsur air atau cairan. Lalu kalau panas kering, contoh menggoreng, memanggang, atau bahkan sama sekali tidak menggunakan cairan, mungkin hanya minyak yang sedikit, atau mungkin pada waktu proses memanggang dan lain sebagainya hanya menggunakan diolesi dengan mentega mungkin. Nah, itu bedanya dua teknik dalam pengolahan makanan kita. Kita lanjutkan. Nah, ini seperti yang Budi jelaskan tadi ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, tentu saja kita ada planning atau perencanaan agar apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi yang pertama perencanaan. Jadi kita harus merencanakan, misalkan, saya mau bikin bubur kacang hijau. Apa yang dibutuhkan untuk bikin bubur kacang hijau? Ya. Jadi kita harus merencanakan dulu apa saja. Misalkan kalau kita bikin bubur kacang hijau butuh apa saja? Kacang hijau, terus santan, terus gula ya betul. Lalu air. Nah betul sekali. Itu masuk dalam perencanaan. Berikutnya pelaksanaan. Ketika semua alat dan bahan baku sudah disiapkan dengan baik, maka tinggal kita mempersiapkan prosesnya, dan prosesnya bisa dimulai karena semuanya sudah tersiapkan dengan baik. Dan terakhir penyajian atau pengemasan. Nah, di sini kalau kalian masih bingung antara wadah penyajian atau wadah kemasan, di sini juga ada beberapa contoh. Kalau wadah penyajian itu contohnya kita bisa misalkan piring. Kapan kita menggunakan piring? Ketika yang kita sajikan adalah apa? Kering dan tidak ada kuahnya. Saat ada kuahnya, maka kita ganti wadah penyajian. Wadahnya apa? Mangkok. Iya, betul sekali, mangkok. Terus untuk wadah kemasan. Kemasan itu digunakan untuk apa? Biar tampil menarik. Seandainya apa yang sudah kita buat tadi ingin kita jual. Contohnya ini, kemasan plastik mungkin, atau mungkin kemasan cup, ya, atau juga bisa kemasan pouch ya. Ya, yang mana dari tiga benda ini nantinya bisa apa? Yang pertama, menambah menarik produk kamu. Yang kedua, lebih bersih dan lebih aman, lebih terjaga ya. Dan juga yang ketiga, tidak mudah rusak. Nah, ini kalau kita lihat di situ ada yang terakhir, evaluasi. Misalkan kita sudah selesai melakukan semua dari A sampai Z, kita lakukan evaluasi. Contohnya bagaimana evaluasinya? Kita lakukan penilaian, testing. Apakah yang kamu masak sudah sesuai? Misalkan ketika kita memotong kentang, harusnya ukurannya sebagaimana? Kalau misalkan untuk kering kentang. Terus misalkan kalau kentang itu untuk perkedel, bulatannya itu sebesar apa? Apakah bulat, apakah lonjong? Itu kita butuhkan evaluasi. Rasanya pun juga harus.
Karena apa? Kalau kita pengolahan seandainya rasanya tidak seperti yang targetkan kita, maka apa? Sama aja kita gagal, ya. Dan yang terakhir, platingnya atau bagian kemasannya, penyajiannya, mau kamu sajikan untuk siapa masakanmu itu? Seandainya momennya momen formal, misalkan untuk acara makan-makan, ya kita harus siapkan apa? Seperangkat alat-alat makan atau table manner gitu ya, yang mana itu disesuaikan dengan menunya. Ya, gitu. Sampai di sini ini materi kita pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan dan umbi. Ada yang ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Dwi ingin tahu seberapa jauh pemahaman kalian terhadap serealia, kacang-kacangan dan umbi. Di sini Bu Dwi punya LK ya. Bu Dwi bagi tiap kelompok satu. Baik anak-anak, bisa dilihat di situ ya, ada 4 kolom. Yang pertama tentang bahan pokok. Bahan pokoknya apa saja Bu yang dimasukkan? Sudah Bu Dwi siapkan di depan sini. Nah, jadi ini ada berbagai macam bahan pokok ya. Silakan tiap kelompok mengambil beberapa sampel bahan makanan pokok atau sembako di sini. Silakan tiap kelompok satu anak silakan mengambil. Ayo. Nanti untuk dimasukkan dan ditulis di kolomnya. Ya, silakan satu kelompok satu anak saja mengambil beberapa di sini ya. Ya, silakan diambil jenis-jenis yang berbeda. Jadi biar kalian bisa mengelompokkan mana yang serealia, mana yang kacang-kacangan dan mana yang termasuk umbi. Ini juga boleh nih. Kenapa harus ambil yang kecil-kecil semua ya? Nah, boleh bebas mau ambil sampel yang mana saja. Nah, bebas kalian mau ambil beberapa. Iya. Iya. Silakan. Kalau sudah, silakan mulai berdiskusi dengan kelompoknya. Saya beri waktu juga waktu berapa menit. Kalau 5 menit cukup bisa langsung dimulai. Nah, dilihat dari tadi Bu Dwi tadi menjelaskan apa, terus termasuk apa. Cukup dikasih tanda centang ya anak-anak ya. Di tanda centang aja. Nah, ini termasuk apa. Namanya cuma 4 aja. Ini masih ada banyak di depan. Ada beberapa yang silakan dimasukkan, mulai dicentang nama sembakonya apa. Nanti kalau ada yang sudah selesai, boleh kalian mempresentasikan di depan, jadi biar lebih tahu mana serealia, kacang-kacangan dan umbi. Nah, tahu tak namanya masing-masing ini? Tahu. Nah, umbi jalan. Bukan di bawah. Ini warnanya ungu gitu, singkong yang bagian luarnya lagi dalamnya kadang putih. Nah, silakan kelompok yang lain juga dilanjutkan mengerjakan. Ini apa ini? Ya, apa ini? Duh, kok bengkoang lagi? Sama kayak kelompok sebelah tadi. Ini bukan bengkoang, ini ubi jalar. Iya, ubi jalar yang biasanya ya untuk keripik atau direbus dikukus dulu. Nah, oke. Mungkin ada kelompok yang sudah selesai mau presentasikan hasilnya. Oke ya, tunggu di depan ya. Nah, silakan kelompok yang lain juga dilanjutkan mengerjakannya.
Ada kesulitan? Tidak. Ini apa ya namanya? Ini namanya apa? Bedanya apa? Sudah, silakan. Kelompok depan. Baik, yang lain tolong perhatikan dulu di sini temanmu yang dari kelompok yang pertama mau mempresentasikan hasil dari jawaban mereka. Jadi gini, sebelum presentasikan, yang mbaknya nanti menjelaskan sembakonya, kalau temannya di sebelahnya mengangkat sembakonya itu termasuk apa. Ya, silakan. Yang lainnya tolong diperhatikan. Ini presentasi dari temanmu. Sambil dikoreksi apabila ada kesalahan dari temanmu. Yuk. Hasil presentasi dari kelompok kita, kacang tanah termasuk kacang-kacangan. Kacang tanah termasuk kacang-kacangan, betul atau tidak? Betul. Betul. Lanjut. Beras termasuk serealia. Beras serealia? Betul. Jagung termasuk serealia. Jagung termasuk serealia, betul atau salah? Lanjut. Kacang hijau termasuk kacang-kacang. Kacang hijau, kacang-kacangan, betul? Ya. Yuk. Kentang termasuk umbi-umbian. Ya, kentang umbi-umbian? Ya. Wortel termasuk umbi-umbian. Wortel termasuk umbi-umbian, betul? Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Terima kasih. Bisa dibawa angkanya sama sembakonya, bisa dibawa lagi ke kelompoknya. Iya. Jadi anak-anak itu tadi presentasi dari kelompok yang pertama, ya. Mungkin dari kalian ada lagi kelompok lain yang mau mempresentasikan hasilnya, boleh? Hasil diskusi dari kelompok 4. Kacang kedelai termasuk kacang-kacangan. Kentang termasuk umbi-umbian. Yang lain sambil disimak ya. Serealia. Kacang kedelai termasuk kacang-kacangan. Bawang merah termasuk umbi-umbian. Kacang hijau termasuk kacang-kacangan. Wortel termasuk umbi-umbian. Ubi jalar termasuk umbi-umbian. Oke, beri tepuk tangan untuk yang tadi kelompok 4. Sebelum kelompok 4 turun, kira-kira yang dipresentasikan mereka sudah betul atau belum? Yakin? Yakin. Oke, terima kasih ya. Silakan kembali ke tempatnya. Dari kelompok berapa? 3. Dari kelompok 3, anak-anak kita simak jawabannya. Yuk, silakan dibacakan nama sembakonya. Termasuk apa? Wortel termasuk umbi-umbian. Ya. Lanjutkan. Singkong termasuk umbi-umbian. Bisa ditaruh belakangnya biar tidak ribet ya. Nah. Biji kacang panjang termasuk kacang-kacangan. Bawang merah umbi-umbian. Kacang tanah termasuk kacang-kacangan. Bayangannya sambil disimak ya. Serealia. Jagung termasuk serealia. Kentang termasuk umbi-umbian. Sudah presentasinya? Nah, Kira-kira sudah betul tadi apa yang disampaikan temanmu? Sudah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya ingin satu kelompok lagi, silakan dari kelompok sini, silakan. Salah satu membacakan, salah satu menunjukkan bendanya. Ayo, silakan ya. Ayo tuh, kenapa Pak jalan ya, gitu aja. Masa kalah sama kelompok cewek tadi? Coba baru satu loh yang presentasi. Ayo, silakan. Nah, silakan sambil dibawa. Membawa sambil dibacakan. Satunya membawa, satu membacakan. Oke. Ayo, kok ya kayak anak kecil aja. Ayo. Gak apa-apa, yuk lanjut. Silakan dipresentasikan di depan. Kita simak
kelompok terakhir yang mau presentasi dari hasil diskusinya, kelompok berapa Mas? Kelompok 5. Iya, kelompok 5 silakan. Jagung termasuk serealia. Bawang merah termasuk umbi India. Kacang tanah termasuk kacang-kacangan. Umbi jalar termasuk umbi India. Sudah? Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Terima kasih ya kelompok 5 dan kelompok lain. Ya, itu tadi kita sekarang semakin tahu yang termasuk jenis-jenis serealia, kacang-kacangan dan umbi yang mana. Tentunya biar apa? Jangan sampai keliru kayak tadi ya. Ubi jalar itu ukurannya bermacam-macam. Mungkin ada yang panjang, ada yang agak bulat, ada yang menyerupai bengkoang. Nah itu kalian juga harus tahu. Jangan sampai misalkan kalian mau bikin kolak, tapi keliru beli bengkoang. Nah, atau mungkin kalian bikin rujak, tapi keliru beli ubi jalar. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Iya. Iya itu tadi ya anak. Kalau kita sudah tahu semuanya di sini ya, manfaatnya kita juga tahu, nama-namanya juga tahu dan tergolong dalam apa saja. Kita nanti enak. Apalagi kalau kita tahu manfaatnya ya. Misalkan untuk orang yang cenderung gula darahnya tinggi, boleh tidak misalkan mengkonsumsi makanan dengan menggunakan apa? Beras. Kira-kira baik tidak? Tidak. Tidak. Karena apa? Tadi kandungan beras tadi apa tadi? Ayo lupa ya. Apa tadi? Karbohidrat. Selain karbohidrat? Gula. Iya, gula. Jadi kadar gulanya pada beras atau yang sudah diolah menjadi nasi itu kadar gulanya sangat tinggi. Bisa diganti dengan yang lain, mungkin kentang, mungkin umbi, mungkin singkong ya, jagung pun ya, jagung yang apa? Ada batasnya juga, apalagi kalau kita yang sering kita konsumsi itu jagung manis ya. Di situ juga ada kandungan gulanya. Mungkin kita bisa konsumsi misalkan sekali seporsi misalkan 1 potong ditambahkan dengan lauk. Nah, jadi biar apa? Presentasinya balance ya. Selain balance yang masuk di tubuh kita nanti juga aman. Jadi tidak hanya kita asal makan saja ya anak-anak ya. Terus apa? Kalau umbi-umbian itu umbi-umbian di tubuh kita bagus apa tidak? Bagus ya. Ini apalagi orang Papua itu ya. Papua itu yang pedalaman itu ya. Mereka itu makannya makan apa? Makan yang dari alam. Kadang umbi, kalau di bahasa Jawanya itu namanya apa ya? Uwi atau apa? Bukan singkong. Uwi atau apa? Nah, mereka itu menggali periodik, misalkan tiap berapa bulan itu di hutan itu waktunya panen, jadi mereka menggali. Demikian juga obat-obatan mereka dari bahan-bahan yang alami. Dan apa? Jarang tuh dari mereka yang sakit. Karena apa? Tidak seperti penduduk kota yang hanya mengandalkan makanan instan. Jadi kalau kita mengkonsumsi yang alami itu memang baik untuk kesehatan tubuh kita, namun juga tetap diperhatikan jumlah porsinya, teknik pengolahannya. Misalkan kentang, kalau cukup direbus itu baik. Kalau digoreng baik juga, tapi tinggal berapa porsinya. Kalau kamu kentang hanya sebatas mungkin segenggam ini ya kentang goreng, it's okay ya, baik. Tapi kalau kamu makannya kentang goreng sepiring penuh itu ya apa? Bahaya ya, karena apa? Lemaknya nanti kan akan menumpuk di tubuh kita. Lemak yang menumpuk itu bahaya untuk apa? Jantung kita. Kalau lemak menumpuk akan kolesterol dan apa? Kena di jantung. Ya, oke ya, itu ya anak sekilas tentang ini. Saya akan memberikan contoh video tentang pengolahan bahan pangan. Kita simak ya, saya lihat.
Kali ini saya membuat risol kangkung plus sambal kacang. Risol kangkungnya sudah saya buat secara terpisah ya teman-teman, dan sekarang giliran sambal kacangnya. Nah, sambal kacang ini selain buat risol juga bisa diaplikasikan ke aneka gorengan, lontong, dan juga nasi uduk. Tentu dengan resep tradisional yang gampang, enak. Semoga teman-teman suka dan semoga yang request sambal kacang risol ini happy dan cocok ya. Selamat mengikuti. Bahan untuk membuat sambal Ya, kacang bisa sambil disimak ya. menggunakan 100 gram kacang. Misalkan mungkin kalian pulang nanti, mau bantu ibunya memasak, boleh ya. Ini cara membuat sambal kacang yang bisa untuk multifungsi, baik gorengan, mungkin cemilan yang lain bisa digunakan ya. Cabai rawit untuk rada-rada pedes, kalau yang pengen pedes banget bisa ditambahin cabainya. Kemudian 2 siung bawang putih. Nanti akan saya tambahkan 100 sampai 200 ml air panas, 1 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan cuka. Nah, ini semua bumbunya akan kita goreng. Pertama kita akan goreng kacangnya dulu. Nah, teman-teman, sebelum diolah tentu saja kacangnya sudah dicuci dan ditiriskan ya, dan dipilih bagian-bagian yang masih segar, karena kadang-kadang kalau kita membeli kacang itu suka ada yang sudah rada-rada panik ya, itu jangan sampai Iya, harus teliti ya. Apalagi kalau untuk makanan, nanti kan akan masuk ke tubuh kita. Kalau kita nggak mengutamakan kualitas dan bahan yang terpilih, ya nanti efeknya ke kesehatan kita. Belum lagi kalau proses pengolahannya keliru. Ya, boleh itu sambil dicatat resep yang ada di depan ya, boleh. Nah, itu sudah mulai memasak. panas, kita masukkan kacangnya. Kita goreng dengan api sedang. Jangan api yang besar karena nanti gosong dan terlalu cepat matang, sehingga makan di luar. Nah, apinya bisa kecilnya api juga diperhatikan. Sabar ya. Kurang lebih sekitar 5-7 ke 10 menit maksimal. Boleh sambil dicatat informasi-informasi apa untuk resep sambal kacang kita ya. Nanti Bu Dwi akan bertanya resepnya tadi apa saja, langkah-langkahnya apa saja ya. Boleh ya, silakan mungkin sambil mencatat, sambil mengamati. Jadi nanti ketika kalian pulang sekolah ada ilmu yang bisa diambil dan bisa dipraktekkan bersama dengan orang tua di rumah. Lalu kan pertamanya lama-lama aromanya akan mulai harum. Tercium nggak aromanya? Tidak tercium karena hanya video ya. Aromanya akan lebih coklat seperti ini, lalu kita angkat. Setelah kacangnya kita angkat, kita masukkan cabai dan bawang putihnya. Ada yang tahu tips cara menggoreng cabai biar tidak meledak? Tahu nggak? Tidak perlu digoreng langsung. Apa? Cabai itu kita tusuk harpo gitu, itu boleh, atau dipotong sedikit. Nah, karena apa? Kalau kita tidak melubangi dulu, nanti dia akan menggembung dan meletup-letup kalau kita goreng itu ya. Nah, itu tips cara kita menggoreng cabai. Supaya lebih praktis. Nah, kalau nggak pakai chopper ya boleh, mau pakai ulekan itu juga boleh. Tradisional oke, mau modern juga oke ya. Iya, jadi dimasukkan di situ bahan-bahannya tadi yang dipilih.
Ada yang favorit mungkin tiap hari sarapannya kita kan masih kecil ya. Nah, ini cocok ya nanti kalau kalian mau praktek di rumah. Nah, itu sudah halus kacangnya. Kita lihat tahap-tahap berikutnya apa saja nanti. Kelihatan jelas? Apa terhalang saya? Sementara kita menuang bahan sambelnya itu ada, saya merebus air, ya. Kita panaskan air sampai mendidih sambil kita siapkan. Merebus air berarti termasuk proses apa tadi? Teknik apa? Panas basah. Kalau kacang yang digoreng termasuk teknik apa? Panas kering ya. Jadi pas di sini di contoh videonya ada dua teknik, panas basah dan panas kering. Sampai 200 ml tergantung Nah, itu ditambahkan di situ ya. sambelnya ya. Ya. Ini saya tambahkan 1 gelas genting air panas atau air mendidih. Kurang lebih 200 Ditambahkan ml air airnya. panas. Suaranya jelas apa tidak? Belakang kedengaran Mas, suara videonya? Oh iya. Airnya tes rasa, garamnya bisa ditambahkan sedikit jika kurang. Nah, itu apa itu yang dituang itu? Cuka. Seandainya kalian tidak memakai cuka, boleh diganti dengan apa? Jeruk nipis, betul ya. Kita menggunakan bahan yang lebih alami saja. Boleh. Ini adalah 1 sendok makan gula, 1 sendok makan cuka, 1 sendok teh peres garam. Kalau teman-teman tidak suka cuka, bisa ditambahkan dengan air lemon atau air jeruk limau akan lebih segar di situ. Seandainya tidak menggunakan jeruk, juga bisa menggunakan apa? Asam, ya. Asam yang sudah matang itu loh ya. Nah, asam Jawa Tidak bisa. satu aja, tapi juga tidak kental. Ini menurut saya pas. Sekarang kita tes rasanya dulu. Nah, itu kalian mau mencicipi tidak? Dan jus. Cukup yang ada di video aja ya yang mewakili mencicipi. Nah, sambal ini bisa diaplikasikan untuk Nah, itu proses plating. Perhatikan. Di situ kan yang disajikan tidak ada kuahnya. Nah, makanya menggunakan piring datar. Yang flat itu ya. yang bisa berisau kambing dan lain-lain. Nah, Teman-teman, Saya itu itu. dia resep sederhana dan cara cepat masak sambal kacang untuk aneka goreng. nah, ini resep kita, resep cara membuat sambal kacang aneka gorengan. Resep kuliner di sambal lele. Nah, karena kita juga pas masa pandemi ya, kita kan juga apa? Harus membatasi gerak kita, membatasi sosial kita kan ya demi keamanan bersama. Alangkah baiknya kita mengolah aja sendiri di rumah. Bahannya terpilih, bersih dan otomatis baik untuk kesehatan kita. Oke, dari materi hari ini kira-kira apa yang bisa disimpulkan anak-anak? Ada yang mungkin bisa memberikan saya, atau mungkin ada saya tahu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu? Ayo. Oh, kayak masa SD dulu ya. Siapa yang anteng duluan, dia yang pulang awal ya. Apa? Kita ambil kesimpulan serealia, kacang-kacangan dan umbi itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita manakala proses pengolahannya, tekniknya, pemilihan bahannya sesuai dengan apa? Standar yang baik. Apabila kita salah sedikit, misalnya sedikit memilih bahannya atau mungkin salah tekniknya, salah prosesnya, itu juga akan apa? Hasilnya nanti di taste-nya juga tidak akan terlalu baik. Dan yang pasti serealia, kacang-kacangan maupun umbi itu apa? Bisa digunakan sebagai alternatif bahan pokok. Ya, seandainya mungkin di rumah berasnya habis, kalian punya ubi jalar, bisa gunakan ubi jalar. Atau mungkin ubi jalar nggak punya, pas panen jagung, bisa juga digunakan jagungnya. Ya, oke. Tugas untuk minggu depan kalian
mempelajari buku paket masih di materi yang sama, yaitu mengidentifikasi alat, bahan, dan membuat perencanaan tentang pengolahan salah satu bahan pangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian secara individu melakukan pengolahan di rumah, ya. Pengolahan di rumah yang tentunya harus didampingi oleh orang tua. Karena apa? Kadang ada mungkin yang trauma atau takut dengan api. Ada yang mungkin takut dengan letupan minyak. Nah, itu makanya harus didampingi oleh orang tua. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Budi cukup berpesan satu: selalu berbuat baik, tetap jaga sopan santun dan etika dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun. Itu harus kita junjung tinggi. Oke ya, itu yang bisa Budi sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi pada pertemuan pelajaran prakarya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.